Halo, halo, halo. Welcome back. Ardia Podcast hadir lagi. Aku pengen nemenin kamu bahas satu topik yang sebenarnya deket banget sama hidup kita, tapi sering banget diremehin. Bau, memori, dan gimana hidung kamu diem-diem ngatur cara kamu ingat masa lalu. Haha, ini episode khusus buat kamu-kamu yang pernah tiba-tiba melo cuma gara-gara cium bau hujan, bau warung Padang, atau bau parfum mantan. Terus, plek, langsung teleport ke memori yang kamu kira udah kelar lama. Iya, itu tuh. Momen absurd kayak, lah cuma gara-gara bau deterjen kok gue jadi ingat kamar kos sempit tahun pertama kuliah? Atau bau gorengan depan sekolah yang tiba-tiba bikin kamu keingat SD dan cicak di langit-langit kelas? Hahaha, di permukaan kelihatannya cuma nostalgia random ya. Tapi kalau ditarik pelan-pelan, di balik itu ada cerita gede banget soal otak, tubuh, budaya, sampai identitas. Ada ilmuwan yang bilang bau itu kayak arsip kesadaran. Ada juga yang nyebut bau adalah waktu yang menguap. Cakep banget sih frasenya, agak anak senja tapi ilmiah. Jadi di episode ini, kita bakal ngobrol dari dua sisi. Sisi anak IPA yang ngomongin otak dan neuron, dan sisi anak senja yang ngomongin memori, rasa, dan budaya. Santai aja, nggak bakal terlalu teknis. Kita jelasin pelan-pelan pakai bahasa warung kopi. Oke, coba sekarang tarik nafas pelan, terus perhatiin ada bau apa di sekitar kamu. Kopi, kamar kos, AC kantor. Atau jujur aja, mungkin bau jaket yang belum sempat dicuci. Apapun itu, siap-siap. Karena hidung kamu itu jauh lebih filosofis dari yang kamu kira. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling basic dulu deh. Kenapa sih bau bisa bikin memori kita ke-trigger segila itu? Nah, ini menarik. Karena secara anatomi, jalur bau di otak itu beda sendiri dari indera lain. Kalau penglihatan dan pendengaran, sinyalnya masuk dulu ke talamus, kayak gerbang pusat yang ngefilter, baru dilempar ke bagian otak lain. Talamus itu semacam satpam lobi informasi sensorik gitu ya. Semua harus lewat dia dulu. Tapi kalau bau, beda. Bau nggak pakai permisi. Dia masuk lewat hidung, ketangkep reseptor, terus langsung nembus ke olfactory bulb, dan dari situ lompat ke dua wilayah paling emosional di otak. Amigdala dan hipokampus. Jalurnya VIP banget. Nah, amigdala itu pusat asa takut, cemas, senang, jijik. Pokoknya pusat dramanya emosi kamu. Hipokampus itu arsip memori episodik, cerita hidupmu. Jadi waktu bau masuk, dia literally ngetok pintu dua ruangan itu duluan sebelum mampir ke area analisis di prefrontal cortex. Oh, makanya sering kejadian gini ya. Kamu lagi jalan santai, tiba-tiba dada agak sesek, hati nggak enak. Padahal kamu belum sadar kenapa. Ternyata ada bau asap samar yang mirip banget sama bau waktu kamu pernah kebakaran kecil di rumah dulu. Emosinya ditembak duluan, logikanya nyusul belakangan. Di sisi yang lebih manis, ada juga yang disebut efek Proust. Dari cerita Marcel Proust soal kue Madeleine yang dicelup teh, terus baunya langsung lempar dia balik ke masa kecil dengan detail super hidup. Lalu peneliti bau kayak Rachel Hurst nemuin memori yang dipicu bau itu cenderung lebih emosional, lebih vivid, dan seringnya balik ke masa kanak-kanak, bawa umur 10 tahun gitu. Dan yang keren, memori yang dipicu bau, ternyata efeknya itu nggak cuma di kepala, tubuh juga ikut berubah. Ada studi yang nunjukin aroma yang ngingetin kita ke kenangan positif bisa nurunin indikator inflamasi di darah dan bikin pola napas lebih tenang. Jadi bukan cuma, wah gue keinget masa kecil, tapi literally tubuhmu lagi dikasih kode aman, relax, kamu di rumah, santai. Dari sisi evolusi juga make sense. Dulu, sebelum ada CCTV, Wi-Fi, dan Google Maps, hidung adalah sensor early warning. Bau asap berarti kebakaran, bau busuk berarti makanan basi, bau hewan tertentu berarti predator. Kalau jalurnya diperlambat lewat talamus dulu, keburu dimakan singa. Jadi otak milih strategi, reaksi dulu, mikir belakangan. Dan bonus zaman modernnya, sistem yang sama ini sekarang dipakai buat hal-hal sepele tapi emosional. Kayak bau sate depan kampus yang entah kenapa selalu bikin kamu ingat geng nongkrong waktu SMA. Tapi bau bukan cuma soal emosi tembak duluan. Ada satu sisi lagi yang menurutku puitis banget.
Bau itu literally materi yang lagi kabur dari sumbernya. Iya, kalau mau agak dramatis, setiap kali kamu ngendu sesuatu, kamu tuh lagi ngirup partikel kecil masa lalu yang sedang meninggalkan dunia. Bau kopi artinya molekul kopi yang lepas dari cangkir dan menguap. Bau hujan, molekul geosmin dari tanah yang terdorong ke udara. Jadi, ada yang bilang, bau adalah waktu yang menguap. Puitis banget sih. Karena dia harus menguap untuk bisa dicium. Pengalaman bau itu selalu campuran antara dia hadir dan dia lagi pergi. Makanya kadang ada rasa sedih halus di balik aroma tertentu. Bahkan kalau memorinya nggak jelas. Seolah-olah tubuhmu ngerti, ini sebentar lagi hilang. Nah, di level otak, bau juga unik soal waktu. Memori visual sering kayak nonton rekaman CCTV. Kamu ngerasa jadi penonton yang ngeliat diri sendiri dari luar. Tapi memori yang dipicu bau seringnya bikin kamu masuk lagi ke tubuh yang dulu, kayak first person view. Iya, kamu bukan cuma ingat dapurnya, tapi ingat posisi dudukmu, suara sendok, tekstur meja, feelingnya. Ada penelitian fMRI yang nunjukin waktu orang recall memori lewat bau, aktivasi amigdala dan area sekitar hipokampusnya lebih kuat dibanding kalau memori yang sama dipanggil lewat kata-kata atau gambar. Jadi wajar kalau rasanya lebih nendang dan lebih bikin merinding. Bukan kamu yang baper. Emang otaknya segitunya. Makanya, kadang kamu mikir, gue nggak inget detail mukanya, tapi gue inget banget bau rumahnya. Atau, gue nggak inget dialognya, tapi gue inget bau hujan di hari itu. Itu bukan lebay, itu cara otakmu kerja. Nah, sekarang kita masuk ke fenomena yang sedikit glitchy. Deja vu dan kawan-kawannya, tapi versi bau. Nah, ini seru. Deja vu biasanya diartikan, kayaknya gue pernah ngalamin ini. Padahal logika bilang belum. Di dunia bau, ada istilah deja senti. Kayaknya gue pernah nyium bau ini deh. Tapi kamu nggak bisa pinpoint itu bau apa dan kapan. Rasanya familiar, tapi ngeganjel, kayak memori stuck di loading screen. Psikolog kayak Ann Cleary punya ide yang namanya Gestalt Familiarity Hypothesis. Singkatnya gini, deja vu terjadi kalau situasi sekarang mirip sama situasi lama yang tersimpan di memori, tapi file lamanya nggak kebuka dengan lengkap. Jadi otak ngirim sinyal, ini familiar deh, tapi nggak bisa nunjuk familiar dari mana. Kalau mau dibikin contoh, kamu masuk ke logi hotel di kota lain, terus tiba-tiba ada sensasi, gue pernah di sini. Padahal ini pertama kali. Bisa jadi konfigurasi ruang plus aroma karpet, parfum cleaning service, dan AC-nya mirip banget sama hotel lama waktu kamu ikut lomba SMP. Bau-bau itu nyenggol pola yang sama, tapi detail memorinya nggak keambil. Yang lucu, deja vu sering datang bareng ilusi, gue tahu nih abis ini apa yang bakal terjadi. Orang ngerasa punya premonisi. Padahal kalau dicek, tebakan mereka nggak lebih akurat dari random. Otak lagi salah baca sinyal familiaritas sebagai prediksi masa depan. Iya. Di sisi lain ada Jama view, kebalikannya. Hal yang super familiar tiba-tiba terasa asing. Kamu nulis kata rumah berkali-kali sampai kelihatan aneh. Atau nyium bau kamar sendiri tapi tiba-tiba kerasa kayak bau rumah orang lain. Itu reminder halus bahwa sistem rekognisi otakmu bisa capek atau lagi nge-lag. Dalam kasus patologis, ada yang disebut déjà vu, di mana orang benar-benar yakin tiap momen sudah pernah dialami, bukan cuma feeling sesaat. Sering muncul di demensia atau epilepsi lobus temporal. Banyak pasien epilepsi yang sebelum kejang ngalamin olfactory aura, halusinasi bau tertentu, kayak sesuatu yang terbakar atau bau busuk, barang sensasi déjà vu yang intens. Bahkan ada case orang buta yang tetap ngalamin déjà vu. Pemicunya suara dan bau, bukan penglihatan. Ini ngehajar teori lama yang bilang déjà vu cuma karena dua mata nggak sinkron. Jadi makin jelas kalau ini fenomena memori, bukan sekedar masalah visual. Bau di sini jadi salah satu tombol paling kuat yang bisa bikin sistem waktu internalmu nge-glitch dikit. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa kayak waktu mendadak ngedouble cuma gara-gara bau tertentu, tenang, sistemmu lagi nunjukin betapa rumitnya cara kamu nyimpan dan ngerasain waktu. Sekarang kita geser ke hal yang menurutku paling relate. Kenapa bau tuh susah banget dijelasin pakai kata-kata? Iya bilang merah, biru, gampang. Keras, halus, gampang. Tapi jelasin bau, ujung-ujungnya kayak bau, itu loh, ya gitu deh. Terus kamu kesal sendiri. Secara filsafat, ini nyambung ke konsep qualia, kualitas rasa subjektif yang pure. Kayak merahnya merah, pahitnya kopi, dan khususnya baunya hujan.
kamu bisa tahu semua fakta kimia tentang geosmin, molekul penyebab bau tanah basah setelah hujan. Tapi itu nggak otomatis bikin kamu merasakan bau hujan kalau hidungmu belum pernah nyium. Makanya ada fenomena tip of the nose, mirip tip of the tongue. Kamu nyium sesuatu, kamu yakin banget, gua tahu nih bau apa. Tapi namanya nggak muncul. Kita miskin kosakata abstrak buat bau. Biasanya cara kita ngomong masih pakai referensi sumber, kayak bau mangga, bau bensin, kayak kamar kos. Dan yang seru, ketidakmampuan ini bukan hukum alam, tapi budaya. Ada studi soal suku Jahai di Penanjung Malaya. Bahasa mereka punya kosakata bau yang super spesifik, abstrak, dan dipakai sehari-hari kayak kita pakai kata merah atau biru. Mereka punya kata khusus buat bau amis darah dan daging mentah, atau bau apek jamur dan makanan basi, tanpa harus bilang kayak X. Jadi kalau dari kecil kamu dibesarkan di budaya yang benar-benar ngelatih hidung dan ngasih nama ke bau-bau itu, kamu bakal jauh lebih lancar ngomongin aroma. Ini nunjukin arsip bau di otak kita sebenarnya kaya, cuma pintu bahasanya aja yang jarang dibuka. Di sini Merleau-Ponty juga menarik. Dia bilang indera itu bukan cuma alat ngumpulin data, tapi cara tubuh kita menghuni dunia. Bau itu bukan objek di luar yang kita tonton dari jauh. Dia menyelimuti kita, masuk bareng nafas. Jadi waktu kamu nyium hutan basah, kamu nggak cuma ngelihat hutan, kamu beneran jadi bagian dari atmosfer hutan itu. Dan karena bau nempel ke ritme nafas, pengalaman bau juga jadi pengalaman waktu. Inhale, kamu serap masa lalu. Exhale, kamu lepas. Ulang lagi dan ulang lagi. Ada sesuatu yang meditatif di situ kalau kamu mau sadar. Oke, sekarang kita jalan-jalan dikit ke level budaya. Cara kita sebagai masyarakat memperlakukan bau tuh beda-beda banget. Di banyak tradisi barat modern, penglihatan jadi raja dan ratu. Kita hidup di budaya yang ocular-centric, melihat sama dengan mengerti. Smell sering dipandang primitif, hewani, dekat ke seks dan kotor-kotor, jadi disingkirkan. Kota-kota didesain sedekat mungkin ke tanpa bau. Mall wangi generik, kantor ber-AC netral, rumah pakai pengharum serba ocean breeze. Antropolog kayak Constance Classen dan David House nunjukin nggak semua budaya kayak gitu. Di banyak masyarakat, bau justru jadi pusat cara mereka ngerti dunia. Bau bisa punya status moral, spiritual, sosial. Contohnya di Halmahera, pada masyarakat Buli, bau itu literally kompas moral. Bau busuk tertentu dikaitkan sama gangguan, roh jahat, atau praktek sihir. Bau harum tertentu dikaitkan sama leluhur baik. Hidung dipakai bukan cuma buat enak nggak enak, tapi juga ini aman atau bahaya secara spiritual. Lalu Minangkabau, rendang itu bukan cuma makanan, tapi memori jalan. Proses masaknya panjang. Dari gulai, kalio, baru jadi rendang. Tiap fase punya aroma beda. Buat perantau, bau rendang di dapur apartemen sempit di luar negeri bisa langsung lampar dia ke kampung, ke suara orang rumah, ke suasana lebaran. Bahkan makan bersama dengan aroma gulai dan rendang bisa jadi momen damai, rekonsiliasi, semacam diplomasi sensorik. Di Bali, bau dupa, kemenyan, dan bunga tuh bagian dari landscape spiritual. Asap dupa yang naik dipercaya jadi jembatan antara dunia manusia dan dunia dewata. Dari kecil, orang Bali kebiasaan ngaitin bau tertentu dengan mode kesadaran tertentu. Tenang, khusyuk, sakral. Otak mereka literally dikondisikan bahwa aroma tertentu sama dengan masuk mode ritual. Dan tentu saja, bau hujan di negeri tropis kayak Indonesia, secara ilmiah itu geosmin dari bakteri tanah dan minyak tanaman yang kebawa ke udara waktu hujan turun. Tapi secara budaya, bau hujan di sini udah lama jadi metafor rindu, masa kecil, mantan, kangen rumah. Di cerpen, lagu, caption sosmed, bau hujan itu satu paket lengkap melankolia. Buat diaspora juga, bau jadi jangkar identitas yang super kuat. Orang Indonesia di luar negeri sering cerita, begitu nyium bau sambal tumis terasi atau aroma tanah basah di musim gugur yang sedikit mirip sama hujan di kampung, langsung pengen nangis. Tubuhnya masih di kota lain, tapi hidungnya ngelempar batinnya pulang sebentar. Jadi, kalau selama ini kamu merasa, kok gue baper banget ya gara-gara bau makanan atau bau hujan, itu bukan lebay. Itu kerjanya arsip budaya yang disimpan di hidungmu. Nah, sekarang kita geser ke ranah yang agak artsy dan agak nerdy, parfum dan teknologi. Ini bagian yang bikin anak estetika dan anak kimia bisa akur. Parfum itu menarik banget kalau kamu lihat sebagai seni ngatur waktu pakai bau. Dalam dunia parfum, ada konsep top notes, hard notes, dan base notes. Top notes itu kesan pertama, biasanya citrus, segar, cepet hilang. Hard notes muncul setelah beberapa menit, bunga atau rempah yang jadi karakter utama. Base notes muncul belakangan dan tahan paling lama, kayu, musk, amber. Jadi satu semprotan parfum itu sebenarnya cerita 3 babak.
Babak 1, hai ini gue, kesan pertama. Babak 2, ini gue yang sebenarnya. Babak 3, ini jejak yang gue tinggalin setelah gue pergi. Pure time story. Ada metode klasik kayak metode Jean Carls yang ngajarin cara nyusun parfum itu di atas kertas dulu, pakai rasio matematis buat ngebalance volatilitas. Ada juga perfumer kayak Jean-Claude Elena yang stylenya minimalis. Dia nggak nyoba nyontek bau mawar aslinya yang 400 molekul itu. Dia bikin ilusi mawar pakai beberapa molekul inti aja. Kayak bilang, gue nggak lagi nyalin alam, gue lagi nulis puisi tentang alam. Yang menarik, mereka semua sadar satu hal. Kamu nggak bisa bikin keharuman yang abadi. Parfum definisinya harus menguap. Seni mereka bukan mengalahkan kefanaan bau, tapi mengkoreografi cara bau itu hilang, supaya perjalanan hilangnya indah. Di sisi lain, ada dunia teknologi yang pengen banget bikin VR plus bau. Masalahnya, kalau gambar dan suara bisa di-refresh super cepat, bau nggak bisa. Pixel bisa berubah dari hutan ke gurun dalam sepersekian detik, tapi molekul bau hutan masih nempel di ruangan, di baju, di kulit. Hasilnya, ketika di VR kamu pindah scene dari hujan ke gurun, hidung kamu masih nyium bekas hujan, bukannya imersif, malah chaos. Ada istilah smell blur, campur aduk aroma lama dan baru. Kita belum punya teknologi buat ngapus bau secepat kita matiin lampu. Di akhir 90-an bahkan sempat ada alat namanya iSmell. Digadang-gadang jadi printer bau, mau bikin Internet of Smell. Gagal total. Bukan cuma karena pasar belum siap, tapi karena mereka salah paham sama ontologi bau. Bau itu bukan data digital yang bisa diklik lalu hilang. Dia molecule beneran, punya massa, nempel di benda. Fisika nggak bisa di-skip. Jadinya lucu, di era di mana kita bisa bikin dunia virtual super meyakinkan buat mata dan telinga, kita masih kalah telak sama lilin aromaterapi 20 ribuan soal ngatur mood lewat hidung. Hidung 1, VR 0. Oke, kita udah muter-muter dari otak, filsafat, budaya, parfum, sampai VR. Sekarang kita rangkum dikit, pelan-pelan. Kalau ditarik garis besar, kelihatan beberapa hal. Pertama, sistem penciuman kita emang jalannya spesial. Dia bypass talamus dan langsung nyamber ke pusat emosi dan memori. Itu bikin bau punya power unik buat nge-trigger memori yang emosional banget. Sering dari masa kecil, dengan cara yang nggak bisa ditiru gambar atau kata-kata. Kedua, bau itu selalu tentang sesuatu yang hadir sambil berlalu. Molekul yang kamu hirup itu literally fragmen kecil dari objek yang lagi hilang. Jadi setiap pengalaman bau adalah reminder halus bahwa waktu terus jalan, bahwa nggak ada momen yang sungguh-sungguh bisa dibekukan. Ketiga, budaya dan bahasa ngasih frame ke bau-bau itu. Ada budaya yang ngemiskinin bau. Semua diseragamkan, atau malah dihilangin. Ada budaya yang ngekayahin bau, ngasih nama, ngasih makna moral, spiritual, identitas. Hidup di Indonesia, kamu sebenarnya hidup di salah satu surga olfaktori. Dari bau pasar tradisional, masakan, upacara keagamaan, sampai bau hujan tropis. Itu semua arsip, bukan cuma polusi. Dan yang terakhir, di level personal, bau itu salah satu mesin waktu yang paling jujur yang kamu punya. Dia bisa ngelempar kamu ke kamar nenek, ke ruang kelas SD, ke malam pertama merantau, ke hubungan yang udah selesai, ke momen yang mungkin nggak pernah kamu tulis di jurnal, tapi tubuhmu ingat. Jadi mungkin abis episode ini ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakukan. Bukan PR berat, lebih kayak eksperimen kecil. Misalnya mulai lebih sadar sama playlist bau hidupmu. Bau kopi pagi ini, bau bantal kamu, bau jalanan depan rumah, bau angkot, bau kantor. Kadang cukup berhenti 1 detik dan bilang ke diri sendiri, oh ini bau yang suatu hari nanti mungkin bakal gue kangenin. Atau kamu bisa sengaja bikin penanda bau untuk fase hidup tertentu. Misal kamu lagi mulai proyek baru, pakai satu jenis parfum atau essential oil tertentu. Tahun-tahun ke depan, ketika kamu nyium itu lagi, kamu bisa kelempar balik ke rasa deg-degan dan excitednya hari-hari awal proyek itu. Dan buat yang lagi jauh dari rumah, mungkin worth it nyimpen sedikit bau rumah. Bisa lewat bumbu masakan, kopi favorit keluarga, atau bahkan deterjen yang sering dipakai di rumah. Kadang hal-hal remeh kayak gitu bisa jadi pegangan di tengah rasa terasing. Dan untuk kamu yang lagi struggle sama memori, entah itu trauma masa lalu, atau orang tua yang mulai pikun, dunia terapi sekarang juga mulai eksplorasi penggunaan aroma untuk bantu akses memori yang hilang atau bikin tubuh merasa aman. Hidung kamu bisa jadi alat penyembuhan, bukan cuma alat komplain. Ih, kok bau? Intinya jangan meremehkan apa yang terjadi di bawah hidungmu sendiri. Kita hidup di zaman yang super visual dan super digital. Tapi di balik layar, ada satu indera yang masih setia ngingetin kita bahwa kita makhluk yang bernafas, yang hidup dalam waktu, yang nggak bisa di-post kayak video. Dan mungkin lain kali kamu lagi jalan sendirian, tiba-tiba angin bawa bau hujan, bau tanah, atau bau makanan rumahan.
terus dada kamu agak sesek tanpa alasan jelas, kamu bisa senyum dikit dan bilang, oke, ini cuma hidung gue yang lagi buka arsip hidup gue. Noted, makasih. Penutup dari RJ Podcast hari ini, semoga kamu dapat insight baru, bukan cuma tentang bau, tapi tentang cara kamu mengingat dan menghidupi hari-hari kecilmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keep curious, jaga nafas, dan jangan lupa sesekali tanya ke diri sendiri, hari ini hidung gue lagi nyimpen memori apa ya?